menyertai para ulama, para ustadz, para ustazah, asatizah, murabiyah, bunda-bunda salihah, panitia yang sudah berusaha payah menjembatani ukhuwah kita pada sore hari ini, Jambaliyah dan seluruh jajaran dari Daku Quran, anak-anak yang soleh, yang solehah yang ikut ngaji sejak kecil, ikut bundanya ngaji, nanti besar jadi pemimpin orang-orang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu mencintai kita. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah curahkan yang tidak mungkin sanggup kita menghitungnya. Dan nikmat yang termewah, nikmat yang termahal, nikmat yang kita nggak bisa beli dengan dunia beserta isinya. Nikmat apa, Bu? Nikmat iman. Karena tanpa nikmat iman, banyak orang dikasih nikmat sehat, nikmat sehatnya dipakai maksiat. Kalau maling sehat nggak, Bu, maling? Begal, koruptor, tapi sehatnya dipakai maksiat. Kenapa? Karena nggak ada iman atau pura-pura beriman. Orang yang pura-pura beriman itu lisannya aja mengucapkan Tuhannya Allah, tapi yang diikuti bukan Allah. Mungkin yang diikuti hobinya. Ada orang bisa nonton sampai pagi, nonton bola, nonton drama Korea, tapi untuk sholat malam berat. Jadi yang diikuti hobinya. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau ada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya? Diatur sama Allah nggak mau, disuruh bangun sepertiga malam ngantuk, disuruh balas kejahatan dengan kebaikan rugi, disuruh berbakti kepada suami kayak gimana dulu, disuruh belajar jadi ibu. Saya juga dulu dididik sama ibu saya, nggak belajar jadi juga guru, jadi juga berilmu. Padahal semuanya harus dengan ilmu. Kalau sholat nggak pakai ilmu, tadi Ananda sudah bacakan sholatnya Al-Ma'un. Orang yang sholat tapi tempatnya di neraka wail. Kan orang suka bilang ya, masa iya sih orang sholat kok di neraka? Yang ngomong yang punya neraka, yang punya surga. Ada orang sholat tapi tinggal di neraka wail. Kenapa? Karena dia lalai, dia nggak ngerti, nggak mau belajar tentang sholatnya, nggak ada ilmunya. Sholatnya cuma menggugurkan kewajiban, gugur kewajibannya, tapi sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari keji dan mungkar. Karena nggak punya ilmu, nggak mengenal Allah, nggak mengenal Allah yang maha besar. Lisannya aja mengucapkan Allahu Akbar, Allah maha. Kalau kita punya ilmu, ma'rifatullah, mengenal Allah, kita hakul yakin Allah maha besar. Kalau kita punya ilmu Allah yang maha besar, jadi masalah kita kecil. Kenapa? Yang maha besar Allah, yang memberikan kita ujian, yang memberikan kita masalah, yang maha mencintai kita. Ar-Rahim, yang memberikan kita ujian, yang maha baik. Al-Muhsin. Dan memang kita dihadirkan di muka bumi ini untuk diuji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Loh, kok diem? Tadi ayatnya nyambung. Untuk apa diciptakan kematian dan kehidupan, Ibu?
loh, ayatnya kan bukan surat Az-Zariyat. Kalau Az-Zariyat kan wa ma khalaqtul jinna, itu hafal kan ayatnya, tidak kuciptakan jin dan manusia untuk. Tapi ini yang dibacakan surat Muluk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Itu hafal ayatnya. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk diuji. Siapa yang paling bagus amalnya? Jadi hidup kita ini semuanya ujian. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluwakum bisyai'in bil khairi fitnah. Yang bernyawa pasti merasakan kematian, dan Allah akan uji kita dengan kesenangan, kelapangan, kesehatan, atau kesempitan, sakit, sebagai ujian. Dan yang menguji kita Ar-Rahman, yang maha memberi, yang maha mencintai, Al-Wadud, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang diberikan ujiannya yang tidak mungkin melampaui kemampuan kita. Kita pasti diuji. Makanya sebelum sholat, sebelum puasa, Allah perintahkan kita untuk apa? Perintah pertama Allah kepada kita, anak-anak, sebelum sholat, sebelum wudhu, Iqra. Iqra bukan hanya bacalah, tapi lewat membaca kita dapat ilmu. Kalau hanya bacalah dapat pahala. Tapi karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya khilaf, banyak dosanya, kullu bani Adam khoto, anak cucu keturunan Adam tempatnya salah. Makanya pahala yang Allah berikan banyak, tapi maksiatnya lebih banyak. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang 60 tahun salat, satu waktu nggak diterima. Kenapa? Karena dia nggak tahu ilmunya. Dia nggak mengenal berhadapan dengan siapa. Dalam sholatnya dia baca surah Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, rupanya engkau satu-satunya tempat kami menyembah dan kami minta pertolongan. Tapi kalau punya masalah, perginya minta tolongnya sama orang nggak pinter, sama orang nggak normal. Sholat tapi dia nggak ngerti dia ngomong apa. Ya ayyuhallazina amanu wa la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamun ma ta'kulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekatin salat sampai kamu ngerti kamu ngomong apa. Walaupun asbabun nuzul turunnya ayat ini untuk pelarangan khamar, diharamkan minum-minuman keras, tapi ulama menjelaskan orang yang sholat tapi dia nggak ngerti dia ngomong apa, maka dia seperti orang mabuk. Dia lisannya aja yang bilang, ya Rob, engkau tempat satu-satunya kami minta pertolongan, tapi amalnya salah, bukan amal soleh. Perginya ke orang nggak pintar, ke orang nggak normal. Maka sebelum sholat diperintahkan belajar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Baru wa akimi sholat. Inna sholata tanha. Itu hafal ayatnya. Tapi awal dari ayat ini Allah perintahkan utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Pelajari dulu kitabi yang juga berasal dari kata kataba yang bermakna peraturan-peraturan hidup. Kita ini hidup diatur. Lagi enak-enak tidur suruh bangun. Lagi enak-enak makan disuruh berhenti. Disuruh sabar, belajar ikhlas. Yang kalau nggak ada ilmunya, semuanya nggak enak. Tapi kalau kita berilmu, cari ilmunya, datang ke pengajian, itu minta sama Allah ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu sekedar wawasan, bukan sekedar tahu, tapi Allah tolong kita untuk mengamalkan ilmu.
Al ilmu qoblal amal. Berilmu dulu baru beramal. Ibu jadi montir aja ada sekolahnya. Ibu suruh betulin motor bisa nggak? Kenapa? Nggak ada ilmunya. Sholat juga demikian, hidup juga demikian. Allah kasih tahu, aku ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu loh. Kita ini semua diuji loh. Kalau kita sadar, makanya kita rajin belajar. Perintahnya Iqra. Habis baca ngerti. Habis ngerti, minta sama Allah agar kita mampu mengamalkan, diamalkan. Karena banyak orang seneng ngaji, tapi nggak mau mengamalkan. Sedikit yang mau mengamalkan. Ngaji, kepengen datang, iya datang aja daripada nggak ada kegiatan di rumah. Atau ngaji biar masuk surga. Padahal ngajinya selfie, niatnya nggak lurus. Kepengen lagi dagangan, macem-macem tuh niat-niatnya. Tapi kalau datang ke pengajian lurus niatnya mencari wajah Allah, maka nanti Allah akan tolong kita dalam hidup ini, mulai dari bangun sampai tidur, sampai bangun, sampai kita ketemu sama Allah. Itu semuanya ibadah, semuanya ujian. Bayangkan kalau kita belajar, kalau kita hidup nggak pakai ilmu, ya yang ada baitinari, bukan baiti jannati. Kalau baiti jannati itu sekeping surga yang ada di muka bumi. Kalau surga, Al-Quran menjelaskan kepada kita, di dalam surga itu keadaannya adem, nggak gaduh. Nah kalau ada ibu-ibu datang ke pengajian tiap pagi gaduh, cepetan nanti terlambat sekolah itu. Buku PR. Kamu udah bikin tuh pasakinya itu yang gaduh tiap pagi gitu, ya jauh dari baiti jannati. Karena jannah Allah gambarkan, Allah kasih tahu sama kita di surga itu nggak gaduh, nggak ada teriakan, nggak ada juniper, julid, nyinyir, baper. Ya kalau ada ibu-ibu nggak ditolongin sama suaminya, julid gitu. Lalu Pak, Boya lihat tuh Pak, punya mata nggak punya mata nggak? Segini banyak tugasnya Boya ditolongin gitu ya. Marah, julid bukannya Pak mau nggak bantuin kan gitu toh ya. Jadi ibadah. Tapi kalau Pak yang benernya Pak, nggak ilallah, astagfirullahaladzim, pakai istighfar lagi. Julid, giliran bapaknya mau bantuin, nyinyir, tumben banget nih. Ada apa nih? Ada maunya pasti nih. Nggak ditolongin, salah. Ditolongin, salah. Terus apa? Baper. Itu nggak tahu perasaan aku ya. Udah 17 tahun lo kawin, nggak tahu tuh perasaan aku. Ya nggak tahu lah. Emang suami kita tukang sulap, dia tahu hati di dalam hati kita. Kalau kita nggak ngomong, suami tahu dari mana? Nabi Muhammad SAW itu orang paling disayang sama Allah, paling bagus akhlaknya. Nggak tahu tuh apa yang di dalam dada istri-istrinya. Nggak tahu kalau tidak Jibril kasih ilham, kasih wahyu, nggak tahu yang gaib. Juga suami kita bukan Rasulullah, tapi suami kita sangat cinta kepada Rasulullah. Kita juga bukan istri-istri Rasulullah, tapi kita sangat cinta kepada ibunda Khadijah, kepada ibunda Aisyah radhiyallahu. Jadi kita semangat mengamalkan, makomnya pasti beda. Ya nggak mungkin lah, tapi semangat jadi istri yang menyenangkan, istri yang taat sama Allah dan Rasulnya, istri yang berbakti, berkhidmat kepada suami. Ketika suaminya datang dengan wajah yang resah, zalumin, selimuti aku, nggak ngomong tuh, nggak nanya, langsung diselimutin. Bukan nanya, Pak, kenapa Pak? Kenapa? Loh, bilang toh Pak, bilang kenapa? Nggak gitu. Minta selimutin, ya diselimutin aja, dikasih waktu. Nggak julid, nggak baper. Bapak nggak ngomong sama saya, Bapak nggak menghargai saya. Saya ini siapa Pak? Saya ini istri Pak, istri. Oh ya dipercaya, gitu. Padahal laki-laki itu diciptakan
dia kalau punya masalah dia berpikirnya keluar, kayak obat nyamuk tuh yang spiral itu, masih ada nggak obat nyamuknya? Kalau laki-laki itu keluar tuh, jadi dia kalau punya masalah berkontemplasi cari solusi. Beda sama perempuan, kalau perempuan itu ke dalam, semua dipikirin. Jadi kalau marah jadi dia jadi historis. Dari sebelum nikah sampai sekarang tahu tuh kesalahannya langsung kelihatan lagi. Bapak tuh kan dari dulu langsung semua dibacain itu. Itu baiti nari. Tapi kalau baiti janati digambarkan, diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surga itu mukanya tuh berseri-seri, nggak ada yang cemberut, berseri-seri, isinya bidadari, bukan nenek lampir. Ini ibu cantik-cantik ngaji, kalau di rumah cantik kamu. Karena di sini nggak ada ya, di sono udah pindah orangnya. Ada orang tuh kalau pergi ngaji gak cantik kayak ratu, dilihat di rumah kayak babu. Ya Bu ya, kalau mau baiti janati harus jadi bidadari, mandi ya Bu, mandi. Ya, suami tuh disayang, jangan dijambak. Mandi yang wangi gitu. Jangan kalau mau ngaji baru mandi. Ya kan di rumah aja nggak ngapa-ngapain, itu kan ada suami. Suami itu surga atau neraka kita. Abis suami saya tuh gimana sih, males deh, nggak kerja. Lah dulu siapa yang minta kawin? Emang dijodohin kasih Nur Baya? Hah? Dijodohin? Milih sendiri toh? Ya wis. Kenapa jadi sekarang komplain? Kalau mau jadi sekeping surga rumah kita, harus jadi bidadari yang dipandang tuh nyenengin. Kalau perempuan soleha itu kata Nabi SAW, cirinya kalau dipandang nyenengin. Dan perempuan soleha itu Bu, dia itu kalau sudah bisa menegakkan sholat 5 waktu, bayangkan Bu, nggak pakai sholat sunnah tuh. Dia berpuasa di bulan Ramadan, tapi puasa yang menahan hati dari keluh kesah, dari suuzon, dari sangka buruk sama takdir Allah, menahan lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqut khairan aw liyasmut. Siapa yang benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik. Kalau nggak bisa, lagi marah gimana? Ibu kalau marah diam. Diam aja Bu, nanti kalau ditanya jawab. Bu kok diam aja sih? Ya Pak saya lagi marah. Bilang terus terang aja, saya lagi marah Pak sama Bapak. Sama anak-anak juga. Bunda kok diam aja sih? Bunda lagi marah nah sama kamu. Daripada tangannya dipinggang, nunjuk-nunjuk kamu gitu. Jam 5, hampir setengah 5 belum saat asar. Hah? Bisa neraka nanti gitu. Ya anaknya kabur. Bisa sholat tapi nggak seneng. Kenapa? Ketika sholat yang dia bayangin nerakanya dari mulut ibunya. Jadi diajak beribadah bukan dengan cinta, bukan dengan ilmu, tapi dengan ancaman. Makanya banyak orang suka ngancem ya, suka ngancem, suka bully. Kan sekarang bullying lagi tinggi ya. Iya Bu. Kenapa tuh? Karena mereka dididiknya dengan bullying, dibully di rumahnya. Karena mereka ini anak-anak kita bukan pendengar yang baik, nak. Jadi anak yang soleha ya nak ya. Ibu 100 hari ngomong 100 kali belum bisa jadi anak yang soleha. Kenapa? Karena mereka peniru yang sangat ulung. Mereka cuma niru nih. Kalau bapak-bapaknya kepengen anaknya sehat, nggak ngerokok, ya bapaknya jangan ngerokok. Gak boleh ngerokok ya nak. Itu kalau di dalam surah Al-Baqarah ayatnya 197, jangan kau jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Nah rokok itu kan ada tulisannya bisa berakibat jantung, impoten dan segala macam, tapi tetap aja dihisap. Terus ngarep anaknya jadi anak yang soleh, ya susah. Walaupun dikirim ke pesantren, karena pesantren bukan tempat kita ekspor tanggung jawab. Tanggung jawabnya tetap kita orang tuanya. Nanti yang ditanya sama Allah kita. Nah, ngomong sama ibu tuh yang halus ya, musik kaulan kariman, tapi ibunya ngomongnya teriak-teriak. Ya gimana anak yang ngomong yang baik sama kita?
Gimana anak kita mau senyum kalau kita cemberut terus? Dari mana mereka belajar? Ya dari kita orang tuanya. Jadi pertama, buat rumah kita itu adem, tentram. Nggak harus sebesar masjid ini, tapi bisa melapangkan hati semua penghuninya. Semua suami, istri, mbak, kakak, adik, mbak, mas, diterima seluruhnya, bukan diterima akademiknya. Ditanya perasaannya, lagi seneng nggak, ada yang ganggu nggak, perlu bantuan nggak. Jangan pulang sekolah ditanya akademiknya, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana ulangannya, bisa gitu. Nggak ditanya anaknya gimana kabarnya, udah makan belum. Nggak taunya di sekolahnya dia habis dibully sama temannya, kita nggak tahu, ibu bapaknya nggak tahu. Kenapa? Yang ditanya cuman akademiknya. Padahal setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, punya potensi, punya bakat, punya minat. Cuman beda sama orang tuanya, nggak selalu sama. Walaupun ibu ketemu sama suami di fakultas kedokteran, belum tentu anaknya mau jadi dokter. Saya dulu artis loh. Saya punya 3 anak laki-laki, satu pun nggak ada yang mau jadi artis. Yang satu mau jadi insinyur, yang satu mau jadi buruh, yang satu mau jadi pedagang. Karena Allah berikan potensinya beda-beda. Yang satu al-alimnya lebih dominan daripada al-jamil. Kalau ibunya al-jamilnya lebih dominan. Kesenian, kecerdasan berkeseniannya lebih tinggi daripada kecerdasan yang lainnya. Kalau adiknya al-qaharnya lebih dominan, dia gagah, dia ulet, mungkin bisa jadi tentara ya, mungkin, atau jadi atlet karena senang badminton, walaupun bukan temannya Rudi Hartono. Semua punya potensi, punya bakat. Kita orang tua lihat, doain, fasilitasi, jangan dihalang-halangi. Jangan ya, jangan sekolah di Amerika, mahal. Ibu nggak punya uang, siapa suruh bayar sendiri? Kan yang suruh menuntut ilmu siapa? Allah. Gimana caranya? Jadi orang tua bertakwa. Karena orang bertakwa itu wa may yattaqilla yaj'alhu makhraja. Semua masalahnya, semua ujian-ujiannya Allah yang siapin jawabannya. Kan enak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki, mau sekolah di Kairo, mau sekolah di ITS, mau sekolah di ITB, Allah yang bukain jalan. Terakhir kan ada anak pemulung jadi mahasiswa terbaik di ITB. Yang satu anak petani dari NTB di Amerika. Itu yang bayarin semuanya Allah. Nah, gimana caranya? Santuni yang di bumi, sekolahin yang di bumi. Saya ibu, kalau anak-anak itu semesterannya saya yang bayar sendiri, nggak sanggup, nggak punya uang sebanyak itu. Bisa 1M, bisa 2M, bisa 3M, itu sekolahnya doang. Tapi kami selalu memberikan kesempatan anak-anak yang nggak mampu untuk sekolah, untuk kuliah. Dan nggak dihitung-hitung kalau jadi ibu asuh itu nggak kamu apa SD nanti sampai SMP SMA nanti perguruan tinggi, wah berapa ratus juta tuh mesti disiapin, nggak usah dihitung ya. Bertakwa aja, berupaya aja, hakul yakin sama Allah. Kalau ragu ya Allah nggak kasih. Waktu saya kedua kali naik haji diundang sama Allah, bukannya bayar tapi diupah. Waktu yang pertama kali bayar sendiri karena kan wajib. Yang kedua itu diminta tolong temenin jemaah umroh, jemaah haji. Nanti saya insya Allah bulan Ramadan 10 hari terakhir iktikaf. Mau nggak? Mau? Yuk minta sama Allah, jangan minta sama suami. Nanti stres suaminya. Suaminya kan nggak banyak uang sama kayak kita istrinya. Minta sama Allah. Ya sedekah tuh bisa jadi wasilah ya Rob.
beri kabar gembira. Wahai yang memberikan kabar gembira yang terbaik. Allah itu maha memberi kabar gembira yang terbaik. Maha itu. Masa ragu? Terus waktu saya mau berangkat, saya makan mie. Dibilang, Bunda mau berangkat lagi ya? Iya Pak, insya Allah. Wah, Masya Allah, mabrur ya Bunda ya, senang banget. Iya Pak, Bapak kapan? Ya, buat makan aja susah. Lah kalau ragu sama Ar-Razzaq, gimana Allah mau undang? Karena yang pergi haji bukan yang mampu, yang dimampukan Allah. Karena banyak orang punya uang, punya segalanya, sehat, nggak sampai itu ke tanah suci. Yang haji, yang datang ke tanah suci, yang datang ke rumahnya Allah, yang diundang sama Allah. Dari zaman Nabi Ibrahim, undang hamba-hambaku untuk ke tanah suci. Bayangin, yang undang Allah, yang kasih undangannya Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman. Masa dipersulit? Cuman banyak orang nggak yakin. Masa iya sih? Masa iya? Padahal wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi di surga itu Bu, apa yang dia minta dikasih. Tapi di dunia, kalau itu baik buat kita, mudah bagi Allah itu, mudah. Penyakit hati yang paling bahaya apa Bu? Penyakit hati yang paling berbahaya. Iri, dengki, apa? Apa tuh? Iri, dengki ya. Yang lebih bahaya daripada itu apa? Yang lebih bahaya daripada riya apa? Ragu sama Allah. Ragu sama Al-Jabar, makanya riya, makanya sombong, ujub. Ragu sama Ar-Rahman, makanya pelit, medit. Ragu sama Ar-Razzaq, kikir, bakhil. Tapi kalau kita hakul yakin, bismillah, 1 rupiah yang Allah kita keluarkan, Allah ganti 10 kali lipat, 700 kali lipat. Ibu mau dagang sama siapa? Kasih keuntungan 700 kali lipat. Waktu suatu hari di Madinah terjadi kemarau panjang, semua itu kelaparan. Waktu itu Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu itu membeli sembako, ya, bahan-bahan makanan berontak-ontak. Sebelum masuk ke pasar Madinah dihadang, ditanya sama para pedagang, wahai Amirul Mukminin, saya beli ini semua ini sembako saya beli 2 kali lipat harganya. Kalau Amirul Mukminin belinya 1, saya akan balas kedua. Tapi tidak bergeming. Ya udah, 3 kali lipat. Nggak mau. 4 kali lipat. Nggak mau. Apa kata Utsman bin Affan? Maunya 700 kali lipat. Mana ada yang sanggup kasih keuntungan 700 kali lipat? Tapi Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261, siapa yang berinfak di jalanku, aku kasih 1 rupiah, aku kasih 700 kali lipat. Cuman banyak yang baca tapi nggak ngerti, apalagi yakin, makanya bakhil, makanya stres hidupnya. Kenapa? Ini dikumpulin buat semesteran, buat bayar SPP, buat bayar cicilan. Kenapa nggak minta sama Ar-Rahman? Karena ragu. Kalau ragu, ya Allah nggak kasih, ya kamu ragu. Kalau hakul yakin, ya Allah bukakan jalan. Nah, orang bertakwa itu Ibu nggak bisa dibilang saya bertakwa loh karena sering ngaji, nggak bisa. Orang bertakwa itu ada ciri-cirinya di dalam surat Ali Imran ayat 134. Allazi gimana bunyi suratnya? Allazina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kaziminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu ciri orang bertakwa salah satu. Orang bertakwa itu Ibu, dia bersedekah bukannya di waktu lapang tapi di waktu sempit juga. Kata Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, sedekah jangan tunggu punya uang. Kalau punya uang belum tentu bisa sedekah.
Dan orang yang menahan marahnya, la targob walakal jannah, la targob, kata Nabi SAW, jangan marah, tempatmu di surga. Tapi berapa banyak orang yang udah hafal hadis ini, kepengen masuk surga, kerjaannya kepengen marah. Dan orang yang suka memaafkan, nggak kayak di sinetron, tiada maaf bagimu. Orang bertakwa itu gemar memaafkan, makanya nanti bulan-bulan depan tuh bulan Rajab, bulan Syaban, nggak perlu kirim-kirim WA, tangan tidak bisa berjabat, muka tidak bisa bertemu, mengaturkan mohon maaf, pahit banget, nggak perlu. Kenapa? Lah setiap salah kita udah maafin. Pertama, nggak ada sunnahnya, nggak ada contoh dari Rasulullah. Kedua, ya selama mereka bersalah kita udah maafin karena kita kepengen jadi pribadi orang bertakwa. Karena orang bertakwa tadi apa? Punya masalah selalu Allah bukakan jalan. Dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kajian-kajian yang kita datangi ini harus diamalkan. Mana amalnya? Jangan sampai rajin ke pengajian tapi nggak mau mengamalkan. Jadi nggak ada amal solehnya. Karena iman harus berbuah amal soleh. Itu sebabnya saya mau diajak dan berbahagia diajak kalau Darul Quran PPPA di Surabaya untuk mendapat kebaikan ya diri saya dan juga mengajak bunda-bunda semua untuk mau berbagi kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Tadi surat Al-Maun sudah dibacakan. Kita tahu siapa pendusta agama yang sholatnya ada di neraka wayar, orang yang tidak suka membantu fakir miskin, tidak suka memberi makan kepada anak yatim. Nah, kalau kita menyantuni anak yatim, anak-anak miskin, bukan hanya memberikan makan, bukan hanya memberikan tempat tinggal, kita berikan mereka kesempatan untuk belajar menghafal Quran. Jadi mereka kepengen menghafal Quran Bu, tapi nggak punya biaya. Makanya kita sama-sama santunin. Karena kalau saya sendiri mungkin berapa anak yang bisa santunin, cuma 1, 2, 3 mungkin. Tapi kalau kita berjamaah, insya Allah akan ada 1 juta anak penghafal Al-Quran di Indonesia. Jadi kita butuh ya paksakan diri kita untuk mau berkontribusi memberikan yang terbaik, bukan untuk orang lain tapi untuk keluarga kita supaya menjadi baiti jannati. Ya, jadi kita membantu anak-anak miskin dan anak-anak yatim untuk belajar menghafal Quran. Setuju nggak Bu? Cuman 8 yang setuju. Setuju ya Bu ya? Nah, karena menyantuni itu kan uangnya kan tidak sedikit ya, bisa 500.000 1 bulan dan cuma 1 tahun Ibu. Cuma setahun kita menyantuni mereka, bukan setiap tahun. Tapi dibayarnya nggak harus hari ini, dibayarnya boleh diangsur, boleh dicicil, ya, boleh 1 bulan 500.000 1 bulan, boleh nggak? Boleh. Dan sekarang belum ada uangnya, nggak apa-apa. Jadi Ibu maju, Ibu daftarkan nama Ibu seperti mendaftarkan anak sekolah. Nanti Ibu dapat nama anak asuhnya, dikasih nomor rekening, dan nanti Ibu dicatat nomor HP-nya supaya nanti bisa dikasih tahu berapa juz yang sudah mereka hafal. Ya, dan juga Bunda bisa memberikan bukti infak yang Bunda transfer ke WA yang nanti akan menjadi dicatat, didaftarkan namanya. Tapi ini bukan hutang. Walaupun kita menyantuni 1 tahun, kalau tiba-tiba kita besok nggak bangun, karena yang tidur belum tentu semuanya bangun ya, nggak jadi hutang, karena bukan jual beli, tapi niat kita sudah tercatat. Ya, niat kalau diamalkan itu jadi amalan soleh. Kalau kita ternyata wafat, nggak jadi hutang. Ya, ini nggak ada ikatan apa-apa, nggak ada kewajiban apa-apa, tapi kita murni bersedekah untuk anak-anak miskin dan anak yatim bagi Ibu yang berkenan, dan nggak akan berkurang harta kita Ibu dengan bersedekah. Jadi Ibu bisa yang berkenan ya bisa 50.000 1 bulan boleh nggak? 300.000 1 bulan boleh. Ya, nominalnya terserah Ibu. Ini di sini ada para relawan anak-anak yang akan mencatat. Ya, siapa-siapa yang ingin menjadi orang tua asuh.
Ada yang berkenan? Atau ada yang mau bertanya dulu, gimana jadi orang tua asuh? Ada? Ada 16 orang pertama yang dapat kenang-kenangan ya, dapat kenang-kenangan dari Darul Quran, bukan dari saya. Untuk ibu-ibu asuh yang mau mendaftar, 16 orang pertama. Bunda mau maju ke depan, Bun? Ya. Boleh, 1 bulan 100.000 boleh. Bunda maju, Bunda. Bunda maju. Kita bakar semangat ibu-ibu yang lain. Bunda yang mau maju supaya yang lain bisa melihat kalau kita bisa, kalau Bunda bisa, kita juga pasti bisa. Ngomong deh, aku batuk. Silakan Ibu. Barakallah. Apa kabar Pus sayangnya? Pus manis, kucing sayangnya sudah besar. Nanti catat di sini Bu. Terima kasih. Ada lagi? Oh iya. Kita foto dulu. Ayo foto. Boleh minta foto saya? Letaknya di pesantren Khusus Banyuwangi. Nah, nanti Bunda akan memberikan laporan